jika ini terlibat, pasti akan ditangkap. Hasil DNA ini tidak akan pernah bisa menghapus kesalahan seseorang. Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut di tes lagi. Itu nggak ada soal apapun ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah. Kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan, tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial. Alat buktinya kan harus dibawa. Silakan saja kepada pihak manapun, pada siapapun yang memiliki dugaan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memiliki keterikatan dengan kasus Vina di Cirebon, dipersilahkan apabila punya alat bukti, punya petunjuk, punya dugaan untuk menyampaikan ke Polda Jabar dan ke Mabes Polri. Saya pikir semua, karena tujuan kita mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan hanya bisa ditemukan dengan kita bicara media sosial. Kita harus turun ke lapangan. Dan yang berikutnya adalah concern saya. Saya katakan concern saya adalah hari ini satu, membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara. 2, membebaskan Saka Tatal terhadap peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga adalah mencari apa yang menjadi faktor penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah pembunuhan atau kecelakaan? Kalau pembunuhan, saya akan konsen harus didapat pelaku pembunuh yang sebenarnya. Ini yang penting. Terima kasih pada semuanya. Tetap tenang, tetap tersenyum, dan saya akan terus konsisten meskipun apapun terhadap diri saya dialamatkan tuduhan, tidak akan menghentikan keikhlasan dan ikhtiar saya untuk berbuat bagi kepentingan kemanusiaan. Aku nggak percaya hasil. Terserah lu bang, lo mau percaya mau nggak silahkan. Tapi di sini pada poin dan intinya masyarakat ya atau netizen Indonesia yang sekitar 70% lebih sudah mempercayai kepada Bapak Deddy Mulyadi. Yang artinya dalam mempercayai itu apapun kesimpulannya yang sudah disampaikan oleh Bapak Deddy Mulyadi, kita harus siap dan terima dengan segala keputusan yang disampaikan oleh beliau. Kalau lu masih nggak percaya dan masih ada netizen yang berpikir zaman sekarang apa yang tidak bisa dibayar, ya kan? Ada apa dengan Kang Deddy Mulyadi? Kenapa Deddy Mulyadi? Pertanyaan itu hanya melambangkan bahwa kalian ini adalah orang yang selalu berburuk sangka dengan orang lain. Dimana ketika ada orang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan pendapat kalian, maka kalian akan membencinya dan tidak menyukainya. Itu yang ada dalam diri kalian. Poinnya di situ. Kalau memang kita sudah mempercayai seseorang, berarti kita sudah percaya apapun hasilnya yang didapat, ya kita harus terima. Ada juga yang mau komentar, ada saksi tidak pada saat tes DNA, ada tidak yang menunggu atau menjaga pada saat tes DNA. Kang Deddy Mulyadi ini bukan seorang yang bodoh, di mana Kang Deddy Mulyadi ini membiarkan atau memberikan celah ada oknum lain untuk masuk dan menukar hasil tes DNA. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi juga bisa menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan kepadanya. Artinya dalam melakukan tes DNA, kalau sesuatunya sudah dipersiapkan oleh dia. Jadi simpulannya yang harus kita terima, karena kita sudah mempercayai beliau,
ya kita terima dengan segala apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau kalian masih mencurigai dia, atau menganggap ada apa, atau kenapa, atau masih kalian berpikir Kang Deddy Mulyadi ini sudah kena doktrin atau kena apa, salah besar. Ya, jadi hilangkan rasa sakit, rasa penyakit hati kalian, di mana kalian selalu berpikir buruk terhadap orang lain yang tidak sependapat dengan kalian. Lur, ada yang merasa kecewa terkait hasil tes DNA yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi yang tidak sesuai keinginan kalian, tidak sesuai harapan di awal. Jika nanti dilakukan tes DNA, maka Peggy Cianjur ini akan terbukti bahwa dia adalah seorang anak titipan mantan bupati. Begitukah, Lur? Yo, udahlah, Lur. Kita sekarang jangan fokus hasil DNA, yo toh. Fokuslah sekarang untuk kebebasan 7 terpidana, ya. Apalagi ada yang sampai menyudutkan Kang Deddy sampai dibawa ke politisasi, ke politik. Itu sudah salah kaprah, ya Lur. Jangan jadi netizen yang gampang diprovokasi, apalagi dipecah belah. Masalah hasil DNA Peggy Cianjur ini anaknya Pak Cecep ataupun anaknya Pak Sunjaya, jika nanti kasus ini diungkap secara serius, Lur, jika ini terlibat pasti akan ditangkap. Hasil DNA ini tidak akan pernah bisa menghapus kesalahan seseorang jika terlibat loh, yo. Nah, fokuslah sekarang untuk kebebasan 7 terpidana, yo. Apalagi aku melihat, yo, sekarang itu loh banyak yang menyudutkan Kang Deddy. Ingatlah, Kang Deddy ini orang yang paling getol mencari fakta-fakta, mencari kebenaran-kebenaran di lapangan. Jika aku, kamu, ini cuma hanya bisa melihat di media, tapi Kang Deddy mengeluarkan tidak sedikit uang untuk mencari fakta-fakta di lapangan. Masa cuma gara-gara hasil DNA kalian terus meragukan Kang Deddy Mulyadi untuk mencari keadilan? Ya toh, tidak boleh seperti itu loh. Coba bayangkan jika Kang Deddy ini mundur, ya toh, untuk menangani kasus si Vina, padahal Kang Deddy adalah orang yang paling getol untuk membebaskan ke-7 terpidana itu. Dia sangat yakin bahwa ini sudah salah tangkap, sudah yakin bahwa ketujuhnya itu tidak pelakunya. Ya toh, terus Kang Deddy ini gara-gara disudutkan netizen terus mengundurkan diri. Gimana? Apa nggak sia-sia kita selama ini kuar-kuar di sosial media? Ya toh, kuar-kuar kita ini nggak akan berarti jika tidak ada orang yang langsung turun ke lapangan. Nah, maka dari itu kita mulai sekarang tidak usah fokus ke DNA, fokuslah tujuan awal untuk mencari keadilan, terutama kebebasan para 7 terpidana ini. Jika 7 terpidana ini bebas, ya Lur, maka kasus ini akan dimulai dari nol dan akan ditangani langsung oleh Mabes Polri. Nah, jika Peggy Cianjur ini yang hasilnya anaknya Pak Cecep, jika terlibat, ini jika pasti akan ditangkap juga, meskipun hasil DNA-nya tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang anak mantan bupati, tapi jika nanti salah, ikut terlibat, pasti akan ditangkap juga. Maka dari itu kita fokus 7 terpidana itu, Lur. Jabang bayi jan angel-angel.